Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita mulai. Pertemuan kali ini kita akan bahas ya tentang naon atau mana ya. Nah, mudah-mudahan udah kelihatan ya di slide. Kita akan bahas tentang closure ya. Seberapa dekat seseorang dengan orang lain, closure, structural holes ya. Jadi di struktur node sama edge. Nah, yang ini nih, yang di kanan ini ya. Di struktur jejaring kita itu ternyata ada lubang ya. Nah, lubang itu yang kemudian ngaruh banget ke yang namanya sebuah konsep yang ini bakal berpengaruh banget di kehidupan kita nanti ke depannya namanya social social capital ya. Nah, kita akan bahas dulu yang bagian ini nih, teman-teman. Ya. Jadi diskusinya sejauh ini ya itu tentang social network dilihat dari kelompok-kelompok yang kemudian dan weak ties yang menghubungkan satu dengan yang lain kan gitu ya. Nah, tapi ternyata ke depan selanjutnya kita akan melihat bahwa jadi ada insight yang bisa di-gain, yang bisa didapat yaitu perannya itu nanti seperti apa. Jadi peran si masing-masing nodes ya yang A, B, C ini tuh perannya tuh apa ya? A, B, C gitu ya. Jadi bukan cuma ngomongin soal oh ini namanya strong ties ya tapi weak ties. Tapi nanti kita lihat nodes-nya. Nodes itu si A, F, B, dan C itu punya peran apa? Nah ini yang kemudian penting ya. Jadi yang 2 minggu yang lalu kita udah bahas tentang struktur. Nah kemarin itu kita bahas tentang ternyata ada hal-hal lain yang mempengaruhi struktur kayak homofili kan gitu ya. Nah sekarang kita lagi bahas atau ngomongin tentang bahwa bukan cuman strukturnya, bukan cuman bagaimana mereka berjejaringnya, tapi nanti kita akan bahas tentang perannya itu seperti apa. Ah, gitu ya. Jadi peran A, B, F di dalam sebuah jejaring itu apa? Nah, ngomongin peran itu nanti penting banget dalam nanti tujuannya bukan cuma menganalisa, tapi juga untuk mengintervensi, gitu ya. Makanya beberapa nodes nih ya, ditulisan di sini ya. Some nodes are positioned at the interface between multiple groups. Jadi ada nodes, ada titik-titik, ada orang-orang ya A, B, C, D tadi yang posisinya itu berada di beberapa kelompok. Dia jadi interface, berhadapan langsung lah intinya dengan beberapa kelompok. Padahal ya aksesnya itu punya boundary ya, ada spanning edge ya. Garis-garisnya itu kemudian tidak terhubung atau kemudian tadi berjarak dan lain-lain. Ya, ya apakah ini kemudian ya, apakah ini kemudian efek dari heterogeneity ya? Heterogeneity itu apakah karena heterogen ya, kita berbeda satu sama lain. Katakanlah teman-teman yang suka katakan lagi nih, teman-teman yang perempuan yang suka make up A itu make up level A bagian A yang Eropa banget akan beda sama level make up B yang kemudian Korea banget gitu ya. Nah, dua kelompok ini nanti akan ada itu kan heterogen tuh, diverse ya, ada perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Gitu. Nah, nanti kita kenalan yang namanya dengan embeddedness, teman-teman, ya. Embeddedness itu apa? Embeddedness itu di mana kita melihat bahwa ada edge ya, ada garis di dalam sebuah jejaring yang ternyata punya kesamaan jumlah tetangga dan dua-duanya share to endpoints ya. Nah, ini contohnya AB ya. AB garis AB itu embeddedness ya. Karena AB itu punya tetangga yang sama yaitu E dan F. Mudah-mudahan paham ya sampai sini ya. Jadi namanya embeddedness ya. AB itu punya tetangga yang sama yaitu E dengan F. Nah, itu tuh namanya embeddedness ya. Kalau D dengan C itu bukan embeddedness kecuali D nanti kemudian ada di sini GHI ya, katakanlah di sini ada GHI, mungkin dia akan embeddedness gitu ya. Jadi definisi ini berkaitan sama dua hal yang kita bahas di 2 minggu yang lalu ya, terutama gini. Pertama, embeddedness ini di mana age-nya itu, si garisnya itu, age itu equal to the numerator in the ratio that defines neighborhood overlap. Ya, jadi kalau kita lihat ini itu tidak overlap satu sama lain karena dia tetangga langsung gitu. Intinya mereka tuh satu jejaring, satu komplek lah
Beda dengan yang si C dengan D. Lah katakanlah dia beda jejaring. Ya kalau kita bahas di 2 minggu yang lalu ini ada yang namanya bridge kan. Si B itu jadi jembatan antara komplek AEF dengan kompleknya C atau jejaringnya C dengan jejaringnya D. Nah, maka di sini kita bisa lihat ada yang namanya embeddedness antara AB karena mereka punya tetangga yang sama. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, makanya ada yang stands out yaitu A is the way in which all of his age have significant embeddedness. Jadi A itu kemudian akan share tetangga yang sama sama orang-orang lain. Nah, jadi kalau hitungannya, jadi A itu punya peran yang spesial di komplek itu, teman-teman. Coba lihat. Kenapa coba? Karena A punya, lihat age-nya, lihat. A itu age-nya langsung ke B, langsung ke E, langsung ke F. Tapi kan B juga ke F langsung, ya nggak? Tapi kan B juga ke E langsung. Nah, menariknya, tapi A itu berada di tengah-tengah circle mereka. A ini kemudian berada di pusat ya. Jadi kalau ada lagunya gua tunjukin, nah A itu nggak ada di hook gitu. Karena yang ada di hook itu adalah B, F dengan E. Dia malah berada di tengah-tengah atau pusat interaksi antara E, B dengan F. Maka di sini kita bisa lihat bahwa si A ini jadi stands out dan dia punya significant embeddedness gitu ya. Nah, itu konsep pertama. Nah, makanya kita akan bahas kita bisa tahu dari konsep embeddedness ini ada closure. Seberapa closure, seberapa dekat ya. Nah, makanya di sini kontras between densely knit ya. Jadi ikatan keterkaitan yang padat dengan boundary spanning links ya. Jadi ada eh, hubungan atau relasi yang masih kemudian jadi batasan di antara kita gitu teman-teman ya. Itu satu tentang embeddedness ya. Nah, kita baru masuk ngomongin soal structural holes ya. Apa itu structural holes ya? Nah, sejauh ini ya tadi kita udah bahas atau ngomongin yang namanya embeddedness tuh ya. Nah, embeddedness ini nanti ngaruh ke dalam yang disebut dengan structural holes ya. Jadi katakanlah ada tetangga-tetanggaan tadi ya, relasi antara A, B, E, F dan embedded edge ya, garis-garis yang hasil. Nah, cuman gini, ternyata di dalam sosiologi adalah katalisator ya, catalyzed by the influence, di influence atau didorong ya, dipengaruhi. Kalau kata Bird itu network position ya, seperti halnya B ya. Nah, B ini kemudian nanti kan beriringan jadi jembatan kemudian ke kemana? Ke tetangga-tetangga atau ke komplek yang lain. Nah, makanya nanti ada structural holes nih. Kenapa ada structural holes? Karena gini teman-teman coba lihat ya. In bird language ya katanya ada structural holes in the organization, the empty space in the network between two set of nodes that do not otherwise interact closely. Ya, ini namanya local bridge. Ya, kalau kita masih ingat bahasan local bridge di 2 minggu lalu, ini seperti ini. Jadi contohnya gini, ini tuh nanti disebut sebagai structural holes, teman-teman, karena dia jadi gini, local bridge di 2 minggu yang lalu itu sama bisa dijelaskan sebagai satu local bridge di 2 minggu lalu bisa dijelaskan sebagai satu structural holes. Kenapa? Interaksi antara EAF itu hanya bisa lewat B. Untuk siapa? Untuk si C. Kalau kita pengen ngobrol sama si C, ya, si A pengen ngobrol sama si C, si E pengen ketemu si C, dia harus lewat dulu B. Jadi tidak mungkin tidak melibatkan B. Nah, apa yang terjadi kalau kemudian B penuh dengan bias ya? Dia kemudian nggak suka lah, julid lah orangnya, kemudian pengennya terus ikutan dan dilibatkan. Apa yang terjadi? Ya akan ada local bridge. Maka mungkin untuk terputusnya sebuah relasi gara-gara, nah itu disebut sebagai structural holes, teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya ngasih tanda, ngasih sinyal ke kita, terutama buat teman-teman yang nanti kerjanya sebagai HR, ada di organisasi, komunikasi kita nggak lancar tuh di mana sih bagiannya? Jangan-jangan kita kemudian punya yang namanya structural holes tadi, dan nggak pernah menseriusi interaksi kita antar antar departemen, antar jejaring. Jadi structural holes-nya malah dilanjutkan gitu. Nah, makanya kemudian selanjutnya konsepnya adalah closure and bridging as a form of social capitals. Nah, kita ngomongin dulu social capitals, teman-teman. Ya. Nah, ini penting ya. Ini aku gedein banget ya.
teman-teman ada tokoh namanya James Coleman ya. Kalau kalau teman-teman lihat ya, makanya kalau teman-teman nanti lulus terus pengen kerja jadi HRD gitu ya, HCR, cari perusahaan yang nama lembaganya itu, nama departemennya itu bukan lagi departemen HR, minimal namanya departemen HC ya atau Human Capital. Kenapa? Karena dia ngerti konsep ini. Konsep yang kemudian James Coleman sampaikan tentang social capitals ya. Ini aku kasih tahu dulu nih. Jadi ada istilah namanya physical capitals ya. Physical capitals itu elements and technologies that help perform works ya. Maka physical capital itu bisa kita lihat contohnya apa? Laptop itu kan physical capital. Jadi ada kemarin aku lagi ngisi di sebuah perusahaan yang dia bilang di kita mah level staff dan manajer itu semua dikasih laptop. Laptopnya namanya ThinkPad ya Lenovo ThinkPad. Tapi level manajer ke atas itu bisa milih, bisa MacBook atau ThinkPad yang X1 yang lebih bagus ya. Karena dia pikir bahwa kerja itu butuh difasilitasi. Dan fasilitas yang dikasih adalah tadi nih, technologies atau hal-hal yang bisa diimplementasikan untuk perform work. Namanya physical capital. Nah, nanti ada juga departemen yang namanya human capital. Apa itu human capital? Human capital itu kerjanya ngedevelop, memastikan teman-teman itu tumbuh apanya skills sama talents that individual atau people bring to a job atau goal. Makanya kalau teman-teman nanti ngelamar pekerjaan, datang ke sebuah perusahaan, pastikan nama departemennya adalah Human Capital. Bahkan lebih bagus lagi atau POD ya, People and Organizational Development, bukan HRD gitu ya. Atau bukan malah personalia atau bagian SDM. Kalau namanya masih itu, dia belum punya mindset soal social capital. Karena tadi kata James Coleman, kita perusahaan yang bagus, dia udah bisa ngecek atau ngelihat bagaimana dia bisa mengoptimalkan apa-apa yang dia punya. Nah, makanya ada yang namanya physical capital, ada yang namanya human capital. Nah, juga nanti ada lanjutannya, tambahannya kata Pierre Bourdieu, dia bilang ada yang namanya economic capital ya, yang berkaitan sama monetary. Moneter itu segala sesuatu yang ada di perusahaan itu ya kayak physical capital kah, laptopnya, wifi-nya, kursinya, mejanya itu bisa dimonetize. Makanya kenapa kursi yang enak itu membuat orang lebih produktif ya, bukan lebih nyaman tapi lebih enak, lebih ergonomis. Nah, makanya orang-orang tuh harus mempelajari physical capital. Makanya HRD yang bagus ya, HR yang bagus dia pasti namanya human capital dan atau malah POD ya people and organizational development. Salah satunya adalah tadi ergonomika perusahaannya dicek dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau human capital ke humannya. Nah, kalau kata Pierre Bourdieu ada economic capital dan juga nanti ada yang namanya cultural capital. Nah, cultural capital itu the accumulate resources of a culture that exists at a level beyond anyone's individual social circle. Jadi yang dilihat adalah apa yang dihasilkan dari akumulasi interaksi antara orang-orang, barang, dan juga lingkungan di situ. Gitu teman-teman. Nah, sebenarnya ini tuh mau ngomongin apa sih? Jadi kalau kita ngelihat gambar yang tadi, gambar ini itu sebenarnya bukan cuman soal ada orang yang berjejaring dan berorganisasi satu sama lain, bukan. Di sini tuh isinya ada apa coba? Ada embeddedness, bagaimana satu orang dengan yang lain terhubung dan bertetangga, ya, embeddedness, ya. Makanya tetangga kantor kita siapa, tetangga meja kita siapa, kanan kiri kita siapa kalau di kerjaan ya, tetangga rumah kita siapa, kalau kita belajar, tetangga kursi kita siapa. Embeddedness tuh. Kita cek nih ada structural holes nggak? Kenapa ya kok aku di kelas tuh nggak pinter-pinter? Jangan-jangan ada structural holes antara geng aku nih yang biasanya nggak pinter-pinter amat sama geng yang pinter gitu yang suka merhatiin, yang ngerjain tugasnya cepat. Nah, terus dicek di situ. Bisakah kemudian kelas itu jadi sebuah jejaring, organisasi itu jadi sebuah jejaring yang tadi secara culturals dia jadi social capital. Nah, itu yang kemudian menariknya belajar tentang social network ini ya, analisa media dan jejaring sosial. Tiap kali kita kemudian ngelihat network, menganalisa network, kita kemudian akan bertemu pada banyak hal yang membuat kita bisa punya potensi punya alternatif untuk melakukan intervensi terhadap orangnya juga lingkungannya. Gara-gara apa? Gara-gara structure tadi, social network tadi. Gitu ya. Itu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi insya Allah di pertemuan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.